Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup menurut Whitaker, ya. Jadi menurut Whitaker. Nah, menurut Whitaker ada 5 kingdom makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sebelum kita membahas tentang Whitaker, kita mengetahui dulu apa sih itu klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Yang dikenal sebagai bapak klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini adalah taksonomi, ya. Nah, tingkatan dari pengelompokan atau klasifikasi ini disebut dengan takson. Pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan, tingkatan takson ini dari kelompok terkecil ke yang terbesar adalah species, genus, family, ordo, kelas, dan divisio. Sedangkan pada hewan, dari kelompok kecil ke terbesar adalah spesies, genus, family, ordo, kelas, dan phylum. Nah, maksudnya apa sih ini takson ini? Takson itu ini loh, seperti tingkatan. Misalnya di sekolahmu, kelompok terbesar adalah kelompok siswa SMP Strada. Nah, siswa kelompok SMP Strada itu masih bisa dikelompokkan lebih kecil lagi, yaitu kelompok kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, yang kelas 7 itu bisa dikelompokkan lebih kecil lagi menjadi 7A, 7B, 7C. Nah, misalnya kelas 7A itu masih bisa dikelompokkan lagi, yaitu pria dan wanita. Nah, itulah takson, tingkatan dari klasifikasi. Jadi dari kelompok terbesar ke terkecil atau dari terkecil, kelompok kecil menjadi kelompok besar. Jadi urutannya bisa kamu lihat ya, urutan takson pada tumbuhan tadi dan pada hewan. Nah, kemudian tadi di awalnya Ibu sudah membahas, mengatakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah ada 5 kingdom ya. Kingdom pertama yaitu Monera. Nah, Monera itu apa? Biasanya yang tergolong ke dalam Monera, dia biasanya hanya memiliki selnya 1 atau monoseluler. Dan biasanya dia tidak memiliki membran inti atau sering dikatakan prokariotik. Dan semua yang tergolong Monera ini berkembang biak dengan membelah diri. Dan Monera ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri dan alga biru. Nah, ini contoh dari bakteri, Escherichia coli dan Campylobacter yeyuni. Nah, ini contoh dari bakteri ya. Nah, ini Streptococcus lactis, ada Mycoplasma. Nah, ini Salmonella. Jadi, bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang merugikan itu menyebabkan penyakit, yang menguntungkan seperti Escherichia coli tadi, itu yang membantu pembusukan sisa makanan di dalam usus besar kita. Nah, ini dari kelompok tadi Monera ya, contoh dari ganggang biru ada Crococcus, Tolipotrix, Gloedkapsa, dan Oscillatoria. Nah, ini contoh-contoh tadi gambar Monera. Ya, jadi organisme yang tergolong Monera ya, ini gambar-gambarnya. Nah, kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista ya. Tadi yang pertama adalah Monera, yang kedua ini adalah kingdom Protista. Nah, Protista ini ciri-cirinya apa aja sih? Nah, beda dengan Monera.
Kalau Monera tadi dia tidak punya membran inti atau prokariotik, tapi kalau Protista ini punya membran inti atau disebut juga dengan sel eukariotik. Ya. Dan Protista ini adalah peralihan tumbuhan dan hewan. Kenapa dikatakan makhluk hidup peralihan hewan dan tumbuhan? Karena Protista ini dia ada yang memiliki klorofil, ya, tetapi dia juga memiliki alat gerak. Nah, dari segi klorofil tentu bisa digolongkan tumbuhan, tapi dari segi alat gerak, tumbuhan kan nggak punya alat gerak, ya, tapi hewan. Jadi dikatakan dia peralihan. Dan Protista ini ya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan yaitu mikroskop. Nah, umumnya Protista ini bersel satu, tapi ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, kelompok Protista yang mirip tumbuhan itu bisa kamu lihat ada Chlorella, Volvox, Chlamydomonas, Ulva, Spirogyra, dan Cara. Dan juga yang menyerupai yang Protista hewan, yaitu ada Euglena, dia punya alat gerak, yaitu bulu cambuk, dan ada Paramecium yang punya alat gerak adalah silia atau bulu getar. Nah, ini tadi gambar-gambar Protista ya. Ada Protista yang mirip hewan dan juga Protista yang mirip tumbuhan. Nah, kingdom yang ketiga yaitu kingdom jamur atau fungi. Nah, biasanya orang kalau berbicara jamur dianggap parasit, ya. Tapi ada juga sih jamur yang menguntungkan, ya. Karena jamur itu bisa ada juga yang bisa dimakan, dia mengandung protein yang tinggi. Nah, tetapi jamur itu tidak punya klorofil, sehingga dia tidak dapat buat makanan sendiri atau disebut bersifat heterotrof. Dan biasanya jamur itu berkembang biak dengan spora dan umumnya dia bersel banyak. Dan yang perlu dipahami bahwa tubuh dari jamur itu terdiri dari benang-benang hifa. Benang hifa yang satu dengan yang lain yang membentuk anyaman ini yang disebut dengan miselium. Dan jamur itu memiliki membran inti ya, atau disebut juga dengan eukariotik. Nah, ini contoh-contoh dari jamur. Ada jamur agaricus yang bisa dimakan, Saccharomyces, buah tape, jamur muko, pleurotus. Nah ya, ada berbagai macam jenis jamur yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, klasifikasi dari jamur atau pengelompokan jamur ada yang tergolong Zygomicota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, ada Deuteromycota. Jadi ada 4 kelompok ya. Basidiomycota ini bisa dimakan ya, jamur kuping, jamur merang. Nah, itu tergolong ke dalam Basidiomycota. Mengapa dikelompokkan? Karena dia memiliki untuk membungkus spora itu ada yang dalam bentuk ascus, namanya Ascomycota. Ada yang dalam bentuk basidium, Basidiomycota, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu kingdom yang keempat, yaitu plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, jelas dari kingdom plantae ini pasti dia punya klorofil ya ciri-cirinya, sehingga bisa berfotosintesis. Dan juga selnya bersifat eukariotik. Dia punya membran inti dan selnya banyak atau multiseluler dan biasanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati atau amilum. Nah, kingdom plantae ini memiliki ada kelompoknya ya, dikelompokkan beberapa divisio. Pertama, divisio Pteridophyta, Bryophyta, Spermatophyta ya. Atau tumbuhan biji, ini terdiri dari 2, dikotil dan monokotil. Dikotil itu berkeping 2, monokotil berkeping 1.
Nah, apa sih ciri monokotil? Dari katanya mono, berarti kepingnya satu. Nah, biasanya tulang daunnya sejajar dan batangnya biasanya tidak punya kambium sehingga nggak bisa membesar. Ruas batangnya biasanya nggak jelas, ya, tidak kelihatan. Bukan, maaf. Monokotil itu justru jelas, tampak ya, seperti tebu, bambu itu ruas-ruasnya jelas. Dan juga dia nggak bercabang, ya. Dan bagian bunganya biasanya berjumlah 3 atau kelipatannya, 3, 6, 9, dan juga akarnya serabut. Nah, ini contoh-contoh dari tumbuhan monokotil, anggrek, pisang, lili, kunyit, ya, padi, tebu, kaktus, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua, kelompok dikotil. Di berarti 2, berarti kepingnya 2. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Dan biasanya dia punya kambium, makanya dia batangnya besar. Dan ruas batangnya nggak nampak, ya. Dan dia biasanya bercabang batangnya. Lalu bagian bunganya biasanya berjumlah 2 atau 4 atau 5 atau kelipatannya. Jadi ini bisa dihitung dari mahkotanya, jumlah helai mahkotanya. Dan biasanya memiliki akar tunggang. Nah, ini contoh dari tumbuhan dikotil, ada tumbuhan jarak, singkong, kemudian getah ya, karet ya. Nah, cabai, jambu bunga matahari ini juga tergolong ke dalam dikotil ya. Nah, ini perbedaannya bisa kamu lihat dari keping bijinya, tulang daunnya, dari segi kambium, kemudian dari segi bagian bunga, dan juga bentuk akar. Nah, tentu beda sekali ya, dari akarnya bisa dilihat, bagian bunga, tulang daun, dan lain sebagainya. Ini gambar perbedaan antara dikotil dan monokotil. Ya. Terima kasih anak-anak, semoga penjelasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup menurut Whitaker itu bisa kamu pahami ya. Selamat belajar, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.